Halo, jumpa lagi dengan saya, Bu Lela. Kali ini kita akan belajar mengenai ide dan peluang usaha. Ada apa aja? Yuk kita lihat. Yang pertama, itu ada kita akan belajar mengenai bagaimana sih sebuah ide kewirausahaan itu bisa timbul. Nah, di sini ya, ide. Ide ini muncul dari sebuah pemikiran kreatif. Jadi selalu ya dari pemikiran kreatif manusia. Lalu pemikiran kreatif ini muncul dari pengetahuan, pengalaman seseorang gitu. Dan dari mimpi-mimpinya. Jadi penting banget ya untuk kita itu menggali banyak, mencari banyak pengetahuan dan memperoleh banyak pengalaman yang luas untuk kita bisa apa? Memiliki pemikiran yang kreatif. Jadi kalau misalnya kalian merasa kalian kurang kreatif dalam membuat ide usaha, yuk banyakin pengetahuannya, banyakin pengalamannya, dan eksplorasi mimpi-mimpimu yang kamu miliki selama ini. Nah, kemudian dari ide itu akan berubah, berbentuk menjadi sebuah gagasan, dan dari gagasan akan bermuara ke inovasi. Nah, ini. Jadi kita juga perlu ya untuk mengubah tantangan yang ada di lapangan, di pasar, menjadi sebuah peluang melalui inovasi. Jadi kalau kita bisa melakukan temuan-temuan baru, nah disitulah wirausaha itu bisa mengendalikan pasar. Artinya apa? Konsumen nanti itu akan jadi bergantung pada produsen karena butuh produk atau temuan baru itu. Jadi tidak lagi nanti produsen itu bergantung pada konsumen. Gitu. Jadi ide-ide tadi itu bisa menciptakan peluang untuk memenuhi kebutuhan nyata yang ada di pasar. Itu seperti apa? Nah, ini ada 3 risiko. Jadi ingat ya, risiko itu perlu untuk dievaluasi dan dikelola. Ya, jadi bukan risiko tinggi tanpa evaluasi. No, ya, bukan. Yang pertama adalah risiko pasar. Jadi yang jelas kalau di pasar itu banyak ketidakpastian ya. Fluktuatif banget kondisinya, ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi, misal lingkungan, sosial ekonomi, teknologi, demografi, ya, usia, dan juga politik. Nah, kedua adalah risiko finansial. Ini ya akibat dari rendahnya hasil penjualan. Jadi bisa diprediksi gitu. Nanti kalau menjual sebuah produk atau jasa itu punya resiko barangnya itu tidak laku atau penjualannya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu pasti ada resiko itu. Atau bahkan justru dalam pembuatan proses produksi produk ataupun jasa itu butuh biaya yang besar. Nah, sehingga apa? Modalnya nggak cukup untuk mengcover semua kebutuhan di pendanaan. Yang ketiga adalah risiko teknik. Ini misalnya ya dalam pengembangan sebuah produk itu mengalami kegagalan. Jadi kalau kita mau membuat produk itu nggak bisa sekali bikin terus langsung laris laku di pasaran gitu ya. Nggak ada yang seperti itu. Jadi produk itu biasanya bermula dari prototype, sesuatu yang menjadi kerangkanya dulu. Nah, itu biasanya akan diberikan ke pasar gitu ya untuk bisa mendapatkan feedbacknya, lalu menjadi MVP ya, minimal variable produk ya. Jadi ada semacam fitur-fitur minimal dalam sebuah produk yang harus ada, meskipun itu belum dikembangkan dengan sempurna. Baru menjadi produk. Nah, jadi di step-stepnya itu ada kemungkinan untuk gagal ya. Kalau gagal apa? Pasti membutuhkan pendanaan lagi untuk R&D dan itu akan timbal balik dengan resiko finansialnya. Kemudian untuk mengembangkan suatu ide usaha itu perlu bisa dilalui oleh 5 macam ini. Pertama, mengenali kebutuhan pasar. Apa sih kebaruan, tambahan kegunaan, dan kemudahan dari sebuah produk atau jasa yang dibutuhkan oleh pasar. Itu juga perlu untuk di-riset. Makanya penting banget untuk kita bisa melakukan riset pasar. Kemudian perbaiki produk yang sudah ada. Artinya ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Produk apa sih yang sudah ada di pasaran, produk serupa ya. Kemudian apa sih kelemahannya, apa sih yang bisa saya masuk dan kembangkan untuk
menggantikan produk itu misalnya gitu. Atau mengkombinasikan beberapa industri, misalnya ya industri musik collab gitu ya dengan industri komputer, jadilah apa? Aplikasi Spotify misalnya ya. Jadi kita bisa menikmati musik nggak harus pakai flash disk, nggak perlu pakai disket, nggak perlu pakai VCD, tapi cukup dengan aplikasi di gadget gitu. Yang keempat adalah memahami perubahan lingkungan demografi. Jadi perlu banget untuk kita bisa paham gaya hidup, usia, ya generasi X, Y, Z, milenial tuh butuhnya apa, trennya gimana. Kita juga perlu untuk tahu apa kebutuhan berdasarkan demografi. Yang kelima, peduli pada sesuatu yang memungkinkan untuk mengembangkan ide, eksplorasi gitu ya. Selanjutnya, tentang peluang dalam kewirausahaan, ini ada 5. Pertama, menciptakan produk baru dan berbeda. Perlu untuk mengamati perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen itu berkaitan ya dengan psikologi kewirausahaan. Dalam hal ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh konsumen untuk atau sebelum memutuskan sesuatu, membuat keputusan terhadap pembelian sebuah produk. Jadi itu meliputi 5 tahap ya. Yang pertama adalah pencarian produknya, kemudian pemilihannya, ya setelah dipilih produknya adalah pembeliannya, terus penggunaannya dan evaluasi. Evaluasi artinya apakah produk dan jasa yang dia gunakan ini bermanfaat nggak sih atau enak nggak sih gitu ya, cocok nggak sih, saya akan repurchase nggak sih. Nah, keberhasilan sebuah usaha ya itu salah satunya adalah dengan banyaknya konsumen yang datang kembali untuk membeli. Kemudian yang kedua adalah mengamati pintu peluang. Artinya tadi ATM ya, kita harus meneropong tuh seperti di gambar ini, meneropong pesaing-pesaing, apa sih kelemahan dan kelebihannya. Nah, dari kelemahan itu masuklah kita mencari celah untuk bisa menciptakan produk dan jasa yang bisa menutupi kelemahan pesaing dan bisa kita jual ke konsumen. Yang ketiga adalah analisis produk dan proses produksi. Jadi penting banget ya untuk kita analisis biaya pembuatan produknya gitu, agar apa secara kuantitas dan kualitas itu memadai. Yang keempat itu adalah menaksir biaya awal atau sering kita sebut dengan modal. Jelas ya, usaha itu nggak bisa ya kalau tanpa modal. Jadi kita harus cari tahu apa sumber dana kita, modal kita tuh dari mana. Misalnya dari tabungan kah, dari orang tua kah, dari investor kah, dari pemerintah gitu ya. Kalau di mahasiswa itu ada banyak investor di bidang wirausaha ya. Misalnya kalau dengan ikut kompetisi PKM, program kreativitas mahasiswa di bidang skema kewirausahaan, atau IWDM, atau PPMW, gitu pemerintah menggelontorkan banyak dana untuk memicu merangsang usaha-usaha mahasiswa. Sampai nanti kerincian penggunaan dananya ya, dari segi riset pasar, R&D, kemudian pembuatan proses produksinya, sampai nanti ke marketingnya, AdSense, iklan, dan lain-lain gitu. Itu juga butuh pengeluaran ya. Yang kelima adalah memperhatikan resiko, seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Jadi resiko itu perlu untuk dianalisis agar kita bisa mengelolanya. Next, ini adalah sumber ide usaha. Yang pertama dari konsumen, apa sih? Coba dengarkan ya, apa sih yang konsumen ini butuhkan dan inginkan. Nah, kita perlu terjun ke lapangan, kita didengar riset pasar, bisa dengan interview, survei, observasi gitu. Jadi semacam metode psikodiagnostika di psikologi, tetapi diimplementasikan dalam sebuah setting kewirausahaan. Perusahaannya sudah ada, ATM tadi, apa sih yang kurang di sana dan bisa kita ambil kesempatannya, peluangnya. Saluran distribusi, pemerintah juga bisa memberikan sumber gagasan ya melalui peraturan pemerintahnya, suntikan dananya dan hak paten yang pemerintah berikan. R&D gitu ya. Ini menciptakan dengan mengamati kecenderungan-kecenderungan yang ada di lapangan atau pasar. Nah, ini ada riset yang menarik ini tentang sumber ide bisnis baru. Jadi, terbesar 43%
itu orang punya ide bisnis itu dari pekerjaan terdahulu. Contohnya nih, kalau kalian dimakan itu ya ada warung atau resto kecil yang punya tagline rasa bintang 5, harga kaki 5. Nah, ternyata orang yang masak di warung itu adalah lulusan dulunya bekerja di restoran ataupun hotel. Nah, jadi ini adalah karyawan-karyawan yang kemudian resign dan memutuskan mandiri berwirausaha gitu. Kemudian yang kedua adalah dari hobi atau minat. Jadi teman-teman ya, kalau bingung mau mencari sumber ide usaha, coba telusuri deh apa hobi dan minatmu. Kemudian coba kembangkan itu. Misalnya nih ada orang yang hobi bermain make up, maka dia membuat usaha MUA misalnya gitu. Ada yang hobi makan, maka dia membuat usaha restoran gitu ya. Dan ini adalah hal-hal yang lainnya. Kemudian yang E, menentukan ide usaha. Yang pertama, pilih ide usaha yang dikuasai dan disukai. Jadi kan biasanya kalau usaha kita mengeksplor ide itu kan ada banyak ya, nggak hanya satu, ada bahkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi coba prioritaskan ide-ide yang dikuasai dan disukai. Ini artinya berkaitan dengan dikuasai adalah bakatnya, disukai adalah minat atau hobinya. Jadi kalau kombinasi dari kedua hal ini, maka akan bisa menjadi ide usaha yang bagus. Gitu. Kemudian lihat pangsa pasarnya. Yang terakhir lihat pesaingnya. Oke, inilah daftar pustakanya. Saya menggunakan 2 buku dari Basrowi dan juga Heri. Nah, yang terakhir ya, jadi let's discuss. Setelah teman-teman melihat pemaparan ini di 2 SKS di kelas, kita akan gunakan full untuk diskusi penajaman dari ide-ide usaha yang akan teman-teman buat dalam proyek pertama atau tugas pertama, yaitu merancang rencana bisnis tertulis ya. Jadi nanti akan diskusi dengan saya, kemudian juga tentang ide implementasi usaha yang ada di tugas kedua atau proyek yang kedua. Oke, gitu aja. Thank you and have a good study. Bye-bye. See you.